Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Tribuners, bersama saya lagi Hanif Mustafa dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan juga Hukum. Baik, seperti biasanya kita akan membahas hal yang hangat tengah saat ini, tapi khusus hari ini kita akan membahas terkait bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu. Nah, untuk itu sudah hadir dua narasumber kita, yakni dari LBH Bandar Lampung, Direktur LBH Bandar Lampung, Bang Chandra Mulyawan. Selamat siang, Bang. Bang Chandra. Siang, Hanif. Iya, terima kasih Bang atas waktunya, Bang ya, yang telah mau bergabung di acara tindak ini. Dan juga yang kedua, yakni narasumber kita, Bapak AKP Gandhi SH, Paur Mitra Penmas Bid Humas Polda Lampung. Selamat siang, Pak. Siang, Mas. Iya, terima kasih Pak atas waktunya juga. Oke, Tribuners. Seperti yang tadi kita bicarakan, ya ini kita akan membahas terkait bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu. Nah, kita awali acara ini dengan Bang Chandra dulu. Bang, orang itu selalu beranggapan ya jika berhadapan dengan hukum itu pasti menghabiskan ya waktu, juga harta benda dan juga lainnya. Ini khususnya kelompok orang tak mampu. Nah, dalam perspektif tersebut, Bang, tanggapannya seperti apa sih, Bang, kita dari LBH Bandar Lampung sendiri? Izin Bang, bisa dijelaskan dulu tanggapannya. Ya, sebenarnya bantuan hukum ini kan buat orang tidak mampu sebenarnya bukan produk baru. Bahkan sebelum ada Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum, juga dalam proses perkara-perkara misal seperti di kepolisian, di pidana itu ada penunjukan bantuan hukum yang disediakan oleh Polri. Memang kalau pendekatannya adalah bukan terhadap seseorang yang mampu atau tidak mampu, tapi melainkan berdasarkan ancaman hukuman. Jadi kalau ancaman hukumannya adalah dia 15 tahun ataupun hukuman seumur hidup ataupun pidana mati, dia wajib didampingi untuk perkara-perkara pidana biasa. Dan kemudian untuk perkara pidana anak itu wajib dia didampingi. Jadi kalau dia tidak mendampingi, dia diberikan pendampingan hukum penunjukan yang disediakan oleh kepolisian. Nah, terus kemudian di Indonesia di 2011 itu diundangkan Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, ini pendekatan yang berbeda karena pendekatannya adalah kategori ekonomi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Nah, ini yang kemudian efektif diberikan di tahun 2013 sampai dengan sekarang itu masih diberikan. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri itu ada 17 LBH atau organisasi bantuan hukum yang sudah diakreditasi dan menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Itu ada di 9 di Kota Bandar Lampung dan selebihnya ada di kabupaten kota. Memang belum merata dari 14 kabupaten kota yang ada. Memang belum merata di setiap kabupaten ada organisasi bantuan hukum. Nah, ini jadi PR sebenarnya PR kita bersama untuk mendorong akses terhadap bantuan hukum untuk masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Mungkin itu hanya untuk ngawali. Oh gitu Bang ya, siap. Bang, tapi seberapa penting sih Bang bantuan hukum ini bagi masyarakat kurang mampu ini untuk yang tersangkut perkara hukum sih? Kalau dibilang penting, dari beberapa riset dan beberapa pertemuan kami di LBH itu penting ya, karena ada penelitian yang menunjukkan hasil bahwa ketika seseorang berhadapan dengan hukum, itu dia berpotensi besar secara ekonomi dia terdampak. Misalnya dia menghadapi, misalnya seorang kepala keluarga menghadapi melakukan sebuah peristiwa hukum yang kemudian diminta pertanggungjawabannya, yang kemudian
eh, secara ekonomi dia tidak mampu, lalu kemudian ini akan berdampak terhadap keluarganya, maka apalagi kalau misalnya dia sampai harus membutuhkan bantuan atau jasa hukum dari advokat. Nah ini dibilang penting, ini adalah penting dan sebagai juga sarana kontrol dari pelaksanaan penegakan hukum, karena implementasi dari bantuan hukum itu adalah yang diberikan oleh advokat yang juga dijamin undang-undang sebagai penegak hukum juga untuk menyeimbangkan ataupun menjamin terpenuhinya hak seseorang terhadap proses dan cara yang benar dalam proses penegakan hukum. Jadi kalau pertanyaan seberapa penting, ini menurut kami, menurut saya pribadi pun ini adalah sesuatu yang penting. Oh gitu Bang. Tapi jika dilihat dari beberapa faktor ya Bang, maksudnya bukan faktor apa, dilihat dari beberapa studi kasus juga di kayak di persidangan dan juga di beberapa kasus lainnya. Terkadang ini ada beberapa tersangka atau terpidana yang tidak didampingi Bang, dan bahkan tidak terpenuhi hak-hak bantuan ini. Nah mungkin selain apa namanya faktor yang mungkin masalah harta benda, mungkin apa Bang faktor lainnya mereka akhirnya yang tidak terpenuhi bantuan hukum ini? Ya, kalau dibilang belum terpenuhinya akses terhadap masyarakat full terhadap bantuan hukum, itu menurut saya faktornya nggak tunggal ya, karena bisa jadi satu, keterbatasan akses yang tersedia. Nah kalau kita mau jujur, beberapa kali saya diskusi dengan organisasi profesi advokat, Pradi, DPC Pradi, misalnya Bandar Lampung, saya menanyakan soal jumlah advokat yang ada di provinsi di Lampung. Itu memang idealnya kan 1:100 itu belum ada tuh. Maksudnya satu advokat itu mewakili berapa masyarakat. Yang itu dihitung dari jumlah masyarakat yang kemudian dilihat dari ketersediaan advokatnya. Jadi faktornya nggak tunggal. Yang satu juga soal ketersediaan atau jumlah dari pemberi bantuan hukumnya, dalam hal ini advokat ataupun organisasi advokat. Nah, kemudian juga akses ataupun keterbatasan akses ataupun informasi. Jadi itu juga menjadi apa? Karena di tahun kemarin LBH sama-sama MAPI UI, JRS itu melakukan riset soal kebutuhan hukum, survei terhadap kebutuhan hukum di Provinsi Lampung. Jadi kalau dilihat dari angka kebutuhan dan ketersediaan akses itu masih sangat jauh. Jadi artinya kalau ditanya apakah soal bantuan hukum ini apa yang menjadi faktor, menjadi kendala ataupun menjadi problem dari tidak meratanya, ya salah satunya adalah yang paling bisa diterangkan secara logis adalah ketersediaan antara advokat dan jumlah perkara yang ada itu tidak, jadi nggak dia belum memenuhi rasio yang cukup terhadap ketersediaan advokat. Nah ini juga menjadi problem sebenarnya, karena sebenarnya satu orang advokat itu ada batasan kemampuan dia juga untuk memberikan layanan. Jadi satu orang advokat itu dalam 1 tahun itu, dalam 1 bulan misalnya, dia hanya bisa misalnya mendampingi perkara litigasi yang jalan berbarengan dalam 1 bulan itu tidak lebih dari 3 misalnya atau 5. Berarti rata-rata 1 orang per tahun itu tidak nyampe 100 perkara. Sementara dilihat dari misalnya data-data perkara yang ada di pengadilan, misalnya di sistem informasi dan penelusuran perkaranya pengadilan, rata-rata misalnya di PN Tanjung Karang itu 1000 perkara pidana, ribuan perkara pidana. Artinya ini juga jadi problem soal akses, ketersediaan akses terhadap pemberian bantuan hukum. Itu Ani. Seperti itu Bang, siap. Bang, ngomong-ngomong soal penting tadi ya Bang, apakah bantuan hukum ini bisa untuk meminimalisir juga penyelewengan Bang dari aparat hukum Bang? Izin sih Bang, bisa dijelaskan Bang terkait itu? Iya, makanya tadi saya bilang bantuan hukum tuh bukan hanya
hanya soal memberikan hak, tapi juga memastikan berjalannya sistem hukum ya. Kalau di dalam istilah dalam penegakan hukum pidana, di dalam hukum pidana itu kan integrated, ya, integrated kriminal kan. Jadi sistem yang terintegrasi, dan advokat adalah bagian dari penegakan hukum, bagian dari penegak hukum. Jadi berjalan baiknya itu karena dia baik terintegrasi, maka dia harus ada penyeimbang gitu loh. Karena kalau kita berbicara soal penegakan hukum misalnya di pidana, karena ini narasumber satunya abang saya dari Polda, AKP Gandhi misalnya gini, kita ambil diskusi soal pidana misalnya, itu kan di dalam penegakan hukumnya kepolisian itu kan mewakili negara. Kepolisian mewakili negara untuk memberikan atau untuk melakukan penegakan hukum untuk terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Nah, di dalam itu kan diwakili negara. Jadi artinya negara, polisi mewakili negara untuk menciptakan ketertiban terhadap masyarakat yang tidak tertib atau tidak patuh. Artinya justifikasinya adalah penyidik mewakili negara. Nah, pertanyaannya adalah kapan hak diberikan? Warga negara juga punya, pada saat yang sama warga negara punya hak, gitu loh. Jadi ketika warga negara berhadapan dengan aparatus negara, kan dia seolah dia adalah orang yang dimintakan pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya bantuan hukum tuh hadir di situ dia untuk menyimbangkan itu. Jadi kalau dia ada state negara yang diwakili oleh kepolisian, masyarakat sipil juga punya pendampingan hukum yang dari dia sendiri. Dari dia sendiri itu dari apa? Dari golongan masyarakat sipil. Karena advokat sipil pun begitu penyidik sebenarnya. Penyidik itu adalah sebagian dirinya itu sebenarnya penyidik itu adalah warga sipil juga. Maka di dalam beberapa perkara juga penyidik juga bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana biasa, tidak hanya etik kan. Nah itu untuk penyeimbangan. Maka kalau dibilang apakah itu untuk menjamin penyelewengan, saya pikir ini adalah lebih jauh dari soal itu, adalah ini untuk memastikan terintegrasinya penegakan hukum pidana itu tadi yang dikenal dengan integrated criminal justice system itu. Jadi berjalan dengan baiknya itu adalah dengan hadirnya juga layanan bantuan hukum. Nah, kita juga dari pemberi bantuan hukum juga tidak menafikan banyak juga dari pemberi bantuan hukum juga yang kalau dibilang tadi bahasa, saya pinjam istilah bahasa Hanif, menyeleweng, banyak juga pemberi bantuan hukum itu yang menyeleweng gitu loh. Bahkan juga dan ini juga jadi PR juga kan. Artinya kalau berbicara masalah oknum, ya ini pasti banyak soal penyelewengan. Tapi ini adalah untuk memastikan bekerjanya sistem penegakan hukum yang seimbang sebenarnya. Oh gitu. Bang, izin Bang, mungkin ada catatan nggak Bang dari LBH Bandar Lampung terkait penyelewengan yang Abang sebutkan tadi Bang? Ya, kalau dari penyelewengan itu apa ya? Kalau di dalam penyelewengan itu kan lebih tepatnya adalah kalau dibilang penyelewengan tuh aspeknya banyak ya, karena bisa jadi kita bisa sampai lebar ngomongin soal korupsi ataupun apa. Tapi dalam konteks penegakan hukum aja ya. Dalam konteks penegakan hukum kan misalnya gini, ketika seseorang diperlakukan di dalam diperlakukan, jadi gini, prinsipnya begini, untuk menghukum orang yang salah itu tetap harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi walaupun itu, maka di dalam hukum pidana asasnya adalah presumption of innocence, praduga nggak bersalah, karena sampai dengan dia dibuktikan di pengadilan. Nah, maka banyak catatannya itu begini, kadang yang kami hadapi itu adalah banyak penyidik, misalnya di dalam kasus pidana banyak penyidik yang masih mengejar soal pengakuan di dalam proses
penyelidikan atau penyidikan, mengejar pengakuan tersangka. Sementara kalau kita mau telisik lebih jauh, sebenarnya pengakuan tersangka itu nggak ada nilainya, karena yang dianggap sebagai alat bukti nanti di dalam proses pembuktian itu adalah keterangan terdakwa. Artinya setelah dia dilimpahkan di dalam proses peradilan, bukan di dalam. Jadi keterangan tersangka dia punya hak untuk ingkar, hak untuk bohong, silakan saja itu. Maka nanti di dalam proses pembuktian itu yang akan dibuktikan oleh jaksa. Jadi artinya kalau dibilang banyak nggak penyelewengan, ya sebenarnya adalah soal bagaimana ini juga bagian dari kontrol. Misalnya banyak juga LBH mendampingi kasus-kasus misalnya salah tangkap atau penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Nah itu kan secara formal sudah diatur juga kerangkanya. Ada sarana pra peradilan. Makanya saya bilang juga tadi, bahkan kalau kita menemukan hal-hal yang demikian, karena penyidik adalah warga sipil biasa, ya kita juga warga sipil itu juga bisa mengadukan warga sipilnya, tidak hanya secara etik melalui propam ya, penegakan etik profesi kepolisian, tapi juga bisa menempuh upaya-upaya hukum biasa. Misalnya LBH pernah mendampingi dugaan penembakan di Bandar Lampung gitu. Itu kita adukan, kita dampingi keluarga korban, kita adukan juga ke Mabes Polri pada waktu itu untuk melaporkan secara pidana karena penggunaan kekerasan yang berlebihan. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari kontrol di dalam bekerjanya sebuah sistem. Oh, seperti itu Bang ya. Siap Bang. Oh ya, siap. Oke, kita beralih ke Pak Gadi sebentar ya, Bang ya, Bang Chandra. Nah, Pak Gadi, izin Pak. Nah, kalau mohon maaf Ani, Pak, suaranya agak kecil tuh suaranya Hani. Oh, kecil ya. Terdengar, Bang Chandra? Iya. Terdengar. Iya ya. Yep. Izin Bang ya, kita beralih ke Pak Gadi sebentar. Pak Gadi izin, Pak. Kalau dari Polda Lampung sendiri Pak, terkait ini Pak, bagaimana sih komitmen sendiri Pak atas kepastian hukum bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu Pak? Ini biasanya kadang kan masyarakat juga takut juga enggan juga gitu, seperti itu. Nah, komitmen kita seperti apa Pak? Izin Pak. Baik, terima kasih Mas Hanif. Selamat sore Mas Chandra. Jadi Polda Lampung berkomitmen dalam penegakan hukum, itu memegang prinsip kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Ya. Artinya setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusi dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam prakteknya. Jadi masyarakat itu tidak perlu merasa takut atau enggan untuk melapor, apalagi ada asumsi dari masyarakat dengan biaya mahal. Oh, seperti itu ya. Dengan paradigma Bapak Kapolri yang sekarang, ya, itu sangat-sangat baik untuk penyidikan dalam memberi kepastian hukum kepada pelapor atau korban dan tersangka itu sendiri. Mungkin itu Mas Hanif. Oh gitu. Termasuk tadi saya dapat kabar juga rilis juga meluncurkan aplikasi Dumas ya Pak, Bang ya, Pak. Ya, hari ini Pak Kapolri meluncurkan aplikasi Dumasan untuk masyarakat yang ingin melapor. Jadi bisa melalui online. Oh. Jadi aksesnya lebih dipermudah ya Pak ya. Siap. Oke. Baiklah, kita beralih ke Bang Chandra dulu Bang ya. Lagi Bang Chandra. Bang, saya tuh juga sempat baca-baca Bang kemarin itu terkait kategori kelompok tidak mampu ini, kurang mampu ini. Ini ternyata kategorinya luas kalau diarti katakan dalam bantuan hukum. Nah, sebenarnya kategori seperti apa sih yang benar-benar mendapatkan bantuan hukum ini Bang? Oke, ini perdebatan panjang sebenarnya kalau kita ketika berbicara soal kategori
mampu atau tidak mampunya seseorang. Jadi dan di dalam turunan dari pelaksanaan undang-undang bantuan hukum itu memang tidak ada indikator yang jelas seseorang dinyatakan mampu atau tidak mampu. Maka dia di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dia digantungkan terhadap syarat. Satu syaratnya adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Jadi kalau dia di level kota misalnya dia melalui lurah, atau kalau di tingkat desa ada kepala desa, atau jika dia berhadapan dengan hukum di wilayah di luar wilayah tempat tinggalnya, dia bahkan bisa minta keterangan tidak mampu di tempat dia mana ditahan. Misalnya dia di lapas, dititipkan di lapas, dia bisa minta keterangan tidak mampu dari organisasi, dari lembaga instansi lembaga pemasyarakatan, itu diakui. Jadi kalau berbicara soal indikatornya apa? Indikatornya juga nggak ada. Yang mau dipakai apa misalnya? Keluarga sejahteranya Kementerian Sosial, atau datanya BPS, atau standarnya penerima BLT. Nah itu kan itu memang belum ada keseragaman, maka dia digantungkan terhadap satu syarat, yaitu dia memenuhi syarat membuat dan menyerahkan ke pemberi bantuan hukum surat keterangan tidak mampu itu, Hanif. Oh seperti itu. Nah Bang, ngomong-ngomong soal surat tidak mampu itu kan, ini pasti Tribuners juga pengen tahu nih. Itu untuk langkah-langkah dan juga mungkin syaratnya agar bisa mendapat bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini, Bang. Apa aja dan caranya bagaimana gitu langkahnya mungkin? Kalau untuk cara itu dia bisa menghubungi langsung organisasi-organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Itu ada kalau informasinya itu ada di websitenya Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Hukum dan HAM Lampung, itu ada daftar organisasinya yang ada di Provinsi Lampung. Itu tadi ada 17, tapi saya tidak hafal nama-namanya dan tempatnya, dan yang saya tahu angkanya ada 9 di Kota Bandar Lampung, salah satunya kami dari LBH Bandar Lampung. Nah itu bisa aja datang langsung ke sana, terus kemudian jika kemudian itu dia memintakan bantuan hukum, dia bisa langsung segera melengkapi surat keterangan tidak mampu itu. Udah itu aja syaratnya, surat keterangan tidak mampu dan identitas. Jadi syaratnya hanya itu. Kalau dia tidak punya KTP atau apa ya nggak mungkin lah ya, karena sekarang semuanya terrecord di dalam KTP. Jadi syaratnya adalah identitas, keterangan tidak mampu. Maka seseorang berhak untuk diberikan bantuan. Termasuk perkara untuk anak-anak juga aksesnya juga sama ya Bang ya? Seperti itu juga ya? Ya, untuk anak juga sama. Bahkan kalau anak kan dia wajib ya, bahasanya wajib. Kalau untuk anak itu kan wajib diberikan bantuan hukum kan dalam setiap prosesnya kan. Nah, Bang, kalau selama masa pandemi ini, Bang, mungkin gimana sih proses bantuan hukum terkendala atau enggak sih? Nah, ini menarik diskusinya ketika Hanif nanyain apakah pemberian bantuan hukumnya, pelaksanaan bantuan hukum atau aksesnya, ini dua hal yang berbeda. Pertama saya pengen ngomong soal aksesnya, akses masyarakat terhadap bantuan hukum di masa pandemi. Tapi kalau dari itu sebenarnya maka misalnya LBH ya, yang karena saya nggak tahu dengan yang lain, tapi banyak juga yang menyediakan hotline nomor telepon ada ataupun melalui sarana interaksi digital lah ya, melalui pesan-pesan digital gitu, bisa melalui online atau melalui website ataupun email. Nah itu soal aksesnya. Jadi sebenarnya aksesnya juga karena kita juga mematuhi ya protokol kesehatan kan, untuk juga segera kita lepas dari pandemi ini, juga LBH juga mengurangi tatap muka. Tapi pada saat yang sama kita memberikan layanan bantuan hukum secara online. Jadi bisa kalau dia konsultasi ataupun dia ingin
meminta bantuan yang sifatnya bisa melalui jaringan seluler ataupun internet, kita berikan melalui itu. Tapi kalau memang harus tatap muka karena pemberian bantuannya offline, karena berangkat ke pengadilan ataupun sidang-sidang, ya kita tetap memberikan bantuan hukum. Nah memang terhadap pelaksanaannya seperti yang saya bilang tadi kan ini berbeda ya. Maksudnya berbeda antara akses yang diberikan dengan pelaksanaan pendampingan itu yang beda. Dan pelaksanaannya memang banyak terkendala. Dan karena juga ini adalah dalam situasi ini juga semua terkendala. Misalnya kayak dalam proses pendampingan di kepolisian itu kan juga misalnya karena ada pengalaman begini, LBH Bandar Lampung mendampingi sekitar 26 orang yang dipanggil Polda Lampung untuk dimintakan klarifikasi terhadap perkara tanah di Sabah Balau. Nah, itu kita akhirnya terkendala, maka dalam proses pemberian bantuan hukumnya LBH koordinasi terus dengan pihak penyidik untuk men-schedule ulang. Gitu Bang. Karena pemanggilannya di hari yang sama 26 orang. Itu kita nggak mungkin kita hadirin semua 26 ke Polda bagian Subdi 2, nggak mungkin. Makanya koordinasi, Bang, kita bisa mendampingi itu hari ini hanya 4. Jadi runningnya begitu. Dan itu sebenarnya juga yang penting adalah soal komunikasinya dengan penyidik. Nah, di dalam proses yang lebih jauh, misalnya di dalam proses persidangan ini juga banyak kelemahan ya, karena terutama dalam proses pembuktian, karena memeriksa saksi secara online, belum lagi terkendala secara teknis di dalam jaringan internetnya ataupun handsetnya itu jadi problem tersendiri, belum lagi soal optimalisasi pembuktian, jadi maksimal atau tidaknya pembuktian, karena sulit juga memeriksa saksi secara online seperti ini misalnya, itu kan susah juga memeriksa saksinya, meminta keterangan saksi dan seterusnya, itu juga susah sebenarnya, terkendala, ada kendala yang tidak bisa diberikan secara online. Kalau offline ya itu bisa real time ataupun secara sosial kita bisa berinteraksi, tapi secara ini terkendala dan menjadi kendala sendiri. Dan pun begitu saya pikir penegak hukum yang lain juga pasti punya kendala, karena toh angkanya juga banyak anggota Polri yang terpapar dalam menjalankan tugasnya. Ini kan juga menjadi problem tersendiri sebenarnya di dalam proses pandemi. Karena pada yang sama penegakan hukum harus jalan di dalam kondisi pandemi, pada saat yang sama juga kita semua harus melindungi kesehatan kita, keselamatan kita, itu saya pikir harus ekstra, dan itu tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum, Hanif. Oh gitu Bang, siap Bang. Oke Bang, kita beralih lagi ke Pak Gandhi Bang ya, Bang Chandra. Baik Pak Gandhi, izin. Pak, kalau dari Polda Lampung sendiri ada mekanisme tersendiri nggak untuk memudahkan kelompok tak mampu ini untuk mendapatkan bantuan hukum? Baik Mas Hanif, kalau dari Polda Lampung sendiri untuk mekanisme tersendiri tidak ada. Karena penyidik dalam melakukan penyidikan beracaranya berpegang pada KUHP. Ya, di mana pada pasal saya bacakan ya 56 ayat 1 KUHP yang berbunyi, dalam hal tersangka atau terdakwa atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Jadi artinya si penyidik ini kalau si tersangka tidak mampu untuk menghadirkan penasehat hukumnya, jadi wajib untuk menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi si tersangka tersebut. Gitu Mas Hanif. Nah, Pak, kalau komitmen sendiri dari jajaran sendiri untuk dalam memberi kepastian hukum di masyarakat ini bagaimana, Pak? Apalagi kan saat ini Kapolri programnya berjanji akan memenuhi rasa keadilan.
Seperti itu. Izin bisa ditanggapin. Baik, Mas Hanif. Jadi komitmen Polda Lampung dalam memberikan kepastian hukum ini mengacu pada Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, di mana dalam perkap tersebut mengatur bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik untuk memberikan kepastian hukum kepada pelapor atau korban dan tersangka, serta sanksi-sanksi bagi penyidik yang tidak profesional dalam melakukan penyidikan. Jadi seperti kata Mas Chandra tadi, betul, apabila penyidik tidak profesional, bisa masyarakat sipil juga bisa mengadukan tindakan yang dilakukan oleh penyidik ke bidang profesi ataupun ke pidana umum. Gitu, Mas Hanif. Oh gitu, siap. Kita kembali lagi ke Bang Chandra, Bang. Terakhir, Bang, izin Bang. Pendampingan apa aja sih, Bang, yang didapat oleh kelompok yang mendapatkan bantuan hukum ini, Bang? Ya, secara istilah di dalam undang-undang bantuan hukum itu ada dua. Yang pertama adalah litigasi dan non litigasi. Litigasi itu ya kita melalui lembaga peradilan, apakah itu pidana perdata tata usaha negara, bahkan peradilan khusus seperti hubungan industrial, itu juga diberikan layanan karena dia melalui proses peradilan. Ataupun non litigasi yang dilakukan pemberian layanan bantuan hukum secara non litigasi atau di luar pengadilan, misalnya kayak investigasi, konsultasi, mediasi, legal drafting, karena banyak juga masyarakat yang hanya ingin diberikan bantuan bagaimana gugatan saya secara perdata bisa menyusun. Nah, itu bagian dari legal drafting. Ketika saya ingin maju sendiri ke pengadilan, ya kita bisa membantu mereka melalui proses pembuatan dokumen-dokumen hukumnya. Nah, itu sih sebenarnya yang secara garis besar apa saja yang bisa. Bahkan di luar itu juga sebenarnya bantuan hukum itu tidak hanya soal itu, tapi juga misalnya soal pelatihan-pelatihan, misalnya kayak pelatihan pendidikan paralegal dan seterusnya, itu adalah bagian dari layanan bantuan hukum. Karena mendidik masyarakat terdidik secara sadar hukum itu juga membantu kerja-kerja aparat penegak hukum. Jadi dia tahu, masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang hak-haknya juga itu adalah membantu dalam proses penegakan hukum itu dia sendiri. Oh, seperti itu, Bang. Siap, Bang. Baik, tiba juga kita di penghujung acara, Bang Chandra dan juga Pak Gandhi. Terima kasih atas telah bergabung di acara tindak hari ini. Tribuners juga semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri acara tindak hari ini. Selamat bertemu lagi di pekan depan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya, Hani. Iya, Bang.